Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Mutiara Safia dari Psikologi Sore. Waalaikumsalam, saya Rima dari Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia. Oke, aku minta izin ya Bu untuk menanya-nanya tentang sekolah alam ini. Boleh, silakan. Boleh tahu nggak sih Bu kalau untuk profil sekolah ini kayak gimana ya Bu ya? Ya, Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia sebenarnya berawal dari SDIT ya, gitu. Tapi pada saat pembentukannya itu tujuannya adalah bagaimana anak-anak bisa mengeksplorasi alam, jadi tidak hanya terpaku belajar dalam satu ruangan saja, gitu. Sampai akhirnya sering berjalannya waktu terjadi perubahan dari SDIT menjadi sekolah alam. Karena tadi terkait dengan metode pembelajarannya, kemudian ternyata kurikulum yang cocoknya juga kurikulum sekolah alam ya, yang lebih menyeluruh, dia holistik juga, jadi bukan cuma sekedar akademik juga, tapi juga menyangkut kerana emosi anak, kemudian psikomotoriknya anak, tumbuh kembangnya anak seperti apa. Seperti itu sih sampai akhirnya berdiri sampai tahun ini gitu. Oke, baik. Kalau untuk metode pembelajaran itu seperti apa ya Bu? Ya, kalau di sini ya ada model, ada metode ya. Kalau model pembelajaran di sini itu kita pakainya project based learning. Jadi dalam satu tema nanti guru akan membuat suatu desain project, di mana desain project tersebut nantinya yang akan di-drive ke anak-anak, sehingga anak-anak pada saat proses pembelajaran mereka bersepakat untuk membuat satu project tertentu. Dan di akhir pembelajaran mereka selama satu tema itu akan diselebrasikan. Nah, proyek-proyek tersebut menyangkut ke seluruh pelajaran gitu. Misalkan ada proyek tentang diorama siang dan malam. Untuk membuat diorama siang dan malam itu, ini contoh untuk anak kelas 1 ya. Berarti anak-anak harus belajar tentang siang dan malam. Mereka IPA-nya belajar apa itu siang dan malam, bagaimana ciri-cirinya, dan seterusnya. Bahasanya bisa jadi mereka belajar menulis sesuai dengan penulisan yang tepat gitu ya, atau EYD atau Huebi sekarang. Kemudian matematikanya membilang, menghitung gitu ya. Bisa dia menghitung benda apa yang ada di malam hari. Oh, ada bulan atau bintang, dia bisa menghitung bintang, dia bisa menghitung bulan dan lain sebagainya gitu. Begitu selesai nanti dirayakan, diselebrasikan. Nah, isi dari selebrasi tersebut anak-anak mempresentasikan pembelajaran mereka selama satu tema. Adapun metodenya itu diserahkan ke guru kelas masing-masing. Boleh dengan metode ceramah seperti yang keumuman orang, boleh dengan games, boleh dengan kolaborasi antara itu semua gitu ya, dan diferensiasi berbeda sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Oke, baik. Berarti kalau misalnya sekolah alam ini kurikulumnya ikutin pemerintah kah atau punya kurikulum sendiri Bu? Ya, kalau sekolah alam sebenarnya memiliki kurikulum sendiri, makanya tadi disampaikan kurikulum sekolah alam. Tapi dengan adanya kurikulum Merdeka saat ini, itu jadi sinkron dengan kurikulum sekolah alam, di mana kurikulum Merdeka itu mirip gitu ya. Bisa jadi pada saat pemerintah membuat kurikulum Merdeka, bisa jadi referensinya salah satunya adalah kurikulum sekolah alam. Jadi sekarang benar-benar makin bersinergi nih antara kurikulum sekolah alam dengan kurikulum pemerintah. Jadi tetap walaupun punya kurikulum sendiri, acuannya tetap pada kurikulum pemerintah, seperti capaian pembelajaran itu tetap mengacu pada pemerintah, tinggal kita menurunkan. Baik, kalau misalnya untuk manajemen sekolah nih Bu, di sini udah lengkap semua kah atau gimana gitu? Ya, kalau manajemen sekolah sendiri di sini ada kepala sekolah, saya, kemudian saya dibantu dengan wakil. Nah, wakilnya ini ada, kebetulan juga wakilnya ini merangkap sebagai guru kelas 6 juga. Kemudian ada guru-guru ya, guru kelas, guru bidang, guru kelas 1, guru kelas 2 sampai dengan guru kelas 6. Kemudian ada guru bidang bahasa Inggris, guru bidang bahasa Arab, dan guru bidang tahfiz atau Al-Qur'an. Kemudian karena kita juga sekolah inklusi yang menerima anak berkebutuhan khusus, maka kita juga ada shadow teacher yang fungsinya adalah mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses belajarnya. Oke. Kalau misal di sini anak-anak kebutuhan khusus tuh udah banyak atau memang di itu aja Bu? Ya apa dibatasi? Ya. Untuk tahun sebenarnya kita batasi ya, satu kelas itu maksimal dengan 2 anak berkebutuhan khusus. Kenapa dibatasi? Agar kita mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan haknya, sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya, sesuai dengan capaiannya dia gitu. Dan teman-teman yang lainnya juga
tidak terdistrak dengan adanya anak-anak spesial ini gitu. Nah, ketika memang jumlahnya minimal, itu insya Allah anak-anak yang biasa dengan anak-anak istimewa itu bisa berkolaborasi. Bahkan anak-anak yang biasa ini bisa membantu anak-anak istimewa dalam proses belajarnya. Wah, oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu, udah menjawab pertanyaannya Ibu. Maaf mengganggu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.